Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review HG1-114 Gundam Dynamesh. Seperti biasanya, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing maupun spill build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk proses rakitnya sendiri ini cukup mudah ya, dan waktu yang saya butuhkan sekitar 3-4 jam saja. Itu termasuk motong parts dari runner, dibersihkan lalu dibuat video spill build-nya. Dan hasilnya sendiri menurut saya ini cukup kokoh ya sebenarnya. Namun untuk shield yang sebelah kanan ini atau ya sebelah kiri, tangan kanan ini lus banget ya kayak gini. Sedangkan shield untuk tangan kirinya ini aman ya, tidak ada yang lus kayak gini, solid. Terus join-join yang lain juga sangat solid. Hanya bagian ini saja yang lus ya kayak gini. Terus untuk desainnya sendiri ini bagus ya, keren banget kayak gini. Siluetnya ini juga keren banget. Terus di bagian kaki ini ada detail-detail kayak gini ya, yang bisa dikasih panel lain juga. Terus di full shieldnya kayak ini juga bagus detailnya kayak gini. Dan untuk warnanya sendiri ini menurut saya sudah cukup akurat ya, meskipun masih membutuhkan foil stiker yang banyak seperti ini. Dan yang saya pasang di sini ada bagian mata di sini, ini ya saya pasang. Terus bulatan yang besar ini di bagian dada kayak gini, warna gelap itu. Terus dua bulatan kecil ini di bagian tangan di sini dan di sini. Dan yang lainnya ini tidak saya pasang ya, seperti bulatan hijau ini untuk visor ya, seharusnya kayak gini. Terus bulatan hijau besar ini seharusnya untuk bagian ini visor sniper rifle yang di sini. Dan ya, tidak saya pasang pun ini sudah bagus menurut saya. Terus untuk kekurangannya seperti nakmak dan sim lain tentu saja ada ya. Untuk nakmak ada di sebelah kaki ini ya, belakang ini, bagian tumit. Ada bekas nakmak masih kelihatan. Terus ujung kaki ini juga cukup kelihatan. Kemudian di sini juga kelihatan ya di bagian thruster belakang ini. Nah ini kelihatan ya. Nah ini cukup kelihatan kan. Nah ini. Terus selain itu di belakang tangan ini juga cukup kelihatan di sini. Nah ini di sini juga bekasnya. Sedangkan untuk sim lainnya ada di bagian kaki ini ya, ini cukup kelihatan. Terus di sini juga kelihatan. Terus di bagian thruster ini juga ada sim lainnya di sini kelihatan. Terus di tangan juga kelihatan di sini. Ini juga. Kemudian di bagian badan ini ya, gitu, di situ. Nah itu. Dan di bagian kepala ini, bagian belakang kepala ini ada simnya. Dan di sini di sniper rifle juga kelihatan untuk sim lainnya. Nah untuk nakmak maupun sim lain di kit ini masih kelihatan ya. Jadi kalau mau dihilangkan perlu ekstra kerja lagi. Dan selanjutnya kita bandingkan langsung saja dengan Double O yang sebelumnya, yaitu Gundam Exia. Di sebelah kanannya di sini, dan HG-RX 782 di sebelah kirinya di sini. Untuk tingginya sendiri ini cukup sama ya, cukup setara semuanya. Namun untuk ukuran besarnya menurut saya Dynamesh ini cukup besar ya, karena full shieldnya ini ukurannya juga besar kayak gini. Nah kayak gini. Terus ketambahan juga dengan back thrusternya ini. Oke, untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja ya. Dan untuk pembahasan hasil rakit dari Gundam Dynamesh kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini bagus. Untuk artikulasinya di sini akan saya praktekkan tanpa ada senjata maupun backpack yang menempel ya. Dan langsung saja akan saya praktikkan dimulai dari bagian kepala terlebih dahulu. Di bagian kepala ini bisa menunduk kayak gini, terus menengadah seperti ini, mengangguk seperti ini, terus maju mundur kayak gini ya, bisa kayak gini, terus miring kayak gini, terus diputar. Oh sayangnya tidak bisa diputar 360 derajat ya. Ini bisa sedikit menengadah, dia bisa diputar 360 derajat. Bagus. Kemudian di bagian VV nya ini bisa
dibuka tutup kayak gini ya. Ini sedikit kayak gini, terus diangkat sedikit kayak gitu. Kayak ini bagus sih nih gimmicknya. Selanjutnya di bagian tangan bisa diangkat sejauh ini ya, ini bagus kayak gini, ini udah mentok. Terus bagian shoulder armornya bisa digerakkan kayak gini. Kemudian di bagian konektor untuk menyimpan shieldnya bisa digerakkan kayak gini. Kemudian lengannya bisa diputar ke belakang ini 360 derajat ya. Kemudian lengan atas juga diputar 360 derajat. Kemudian sikunya ini cuma satu join ya, jadi cuma sedikit ini. Dan pergelangan tangan juga bisa diputar 360 derajat. Namun ini sedikit seret ya, kayak gini. Karena dia ball joint. Kemudian di bagian perut ini nggak ada ya, antara perut dan dada. Dan langsung di sini, antara perut dan pinggang ini bisa diputar 360 derajat seharusnya. Ya bisa, kayak gini. Tangan harus dibentangkan dulu biar nggak nabrak bagian rasternya. Kemudian miring-miring, nggak bisa ya, cuma muter aja bagian perutnya. Kemudian di bagian pinggang untuk front skirt ini saya pisah ya, bisa dibuka kayak gini. Kemudian back skirt ini bisa diputar kayak ini, keduanya bisa ya, dan ya kayak gini aja. Kemudian untuk kaki bisa maju ke depannya, bentar, kayak gini, ke belakang seperti ini, ke samping seperti ini saja ya. Ke sampingnya terbatas ya, nggak bisa split. Kemudian di bagian lutut ini ada dua join ya, bagian sini dan sini, jadi bisa ditekuk kayak gini. Ini bagus sih, nah kayak ini bagus. Kemudian di bagian pergelangan kaki ini bisa kayak gini, kemudian diputar 360 derajat, miring kayak gini. Kemudian kalau nggak salah di sini ada join ya, jadi bisa kayak gini, kayak gini. Ini bagus ya. Kemudian ankle armornya digerakkan kayak gini. Oke, untuk artikulasinya menurut saya ini bagus ya untuk kit tahun 2007, sama seperti Gundam Exia yang kemarin. Ini bagus. Untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti ini ya. Terlihat banyak karena jumlah shieldnya sendiri ada 4. Dan langsung saja akan saya bahas, dimulai dari bagian kanan terlebih dahulu. Di sini ada 2 buah GN shield ya, kayak gini bentuknya. Ini tidak terlalu besar dan ini cuma ada 2 bagian saja ya. Bagian shieldnya ini dan bagian konektornya yang berwarna abu-abu kayak gini. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk shieldnya ini punya detail-detail yang lumayan bagus ya. Ini ya, ada garis-garis terus bulatan-bulatan kayak gini. Ini. Terus untuk bagian konektor ini ada 2 macam ya. Yang panjang ini dimasukkan di grid-grid yang di sini ya. Sedangkan yang satu lagi kalau nggak salah diputar kayak ini, dan ini konektor bulat ya yang dipasang di samping sini kayak gini. Kalau yang kotak panjang tadi ini di bagian sini depan kayak gini misalnya, atau di belakang sini kayak gini. Itu sih untuk masangnya. Terus untuk artikulasinya ya tentu saja cuma di bagian ini aja, di bagian konektor ini aja. Oke. Selanjutnya adalah 2 GN full shield ya, full shield kayak gini. Saya praktikkan satu aja di sini. Ini ada artikulasi di bagian sini dan sini ya. Jadi ini bisa diputar ini. Dan ini juga kayak gini. Jadi bisa dibuka kayak gini ya. Ini gimmick yang bagus untuk shieldnya. Dan ya, detail-detailnya ini juga bagus kayak gini ya. Di dalam sini juga ada kayak gini. Ini bagus sih untuk shieldnya. Kemudian tangan terbuka untuk tangan kirinya ya. Kayak gini, cuma ada tangan kiri aja, nggak ada tangan terbuka. Ya, seperti ini saja. Kemudian yang selanjutnya adalah penutup lubang di bagian selangkangan ya, untuk menancapkan bagian action beast-nya. Kayak gini bentuknya. Kemudian yang selanjutnya adalah 2 beam saber handle ya, kayak gini. Ini disimpan di bagian ini ya, thruster kayak gini.
Terus ini tidak disertai dengan beam saber efeknya, namun saya punya dari kit yang lain ya, dan konektornya ini persegi kayak ini, tinggal dipasang kayak gini aja. Oke, kemudian yang selanjutnya ini copot. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah sniper rifle kayak gini bentuknya. Ini ya, terus di sini ada handle-nya, handle cadangan, handle kedua. Ini handle utama, terus ini untuk bipodnya ya, yang tertutup kayak gini, dipasang di bagian sini. Dan ini warnanya cuma abu-abu kayak gini ya. Dan yang terakhir adalah bipod yang terbuka ya, namun ini warnanya putih. Jadi cara pasangnya tinggal dicopot bipod yang tertutup, kemudian dipasang di sini. Nah, kayak gini. Sayangnya warnanya putih ya, jadi ini kurang match dengan si sniper rifle-nya. Jadi akan saya kembalikan menggunakan bipod yang tertutup kayak gini. Oke. Untuk senjata dari Gundam Dynamesh kurang lebih seperti itu saja ya. Sebenarnya banyak, tapi ya macamnya cuma ada shield, beam rifle, sniper rifle, dan beam saber, itu saja. Ya, dan langsung saja kita lihat beberapa action pose dari Gundam Dynamesh menggunakan senjata-senjatanya berikut ini. Yuk! Untuk kesimpulan dari HG Gundam Dynamesh ini menurut saya bagus ya, memiliki desain serta siluet yang keren banget, memiliki separasi warna yang cukup akurat meskipun masih membutuhkan voice sticker, memiliki artikulasi yang lumayan bagus, dan memiliki senjata yang cukup banyak, terutama GN Shield-nya ini. Untuk kekurangannya sendiri tentu saja ada, yaitu Singlan dan Nagmak yang cukup kelihatan, jadi perlu ekstra kerja lagi untuk menghilangkannya. Dan mungkin di kit saya saja, di bagian adapter ini loose ya, sebelah sini, sedangkan sebelah sini tidak loose. Dan untuk kelebihan serta kekurangan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja. Apakah saya akan merekomendasikan kit ini? Kemungkinan besar saya akan merekomendasikan kit ini untuk dikoleksi, terutama untuk kalian yang suka dengan HG dari lini HG Gundam 00. Dan untuk kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaiannya sendiri mungkin saya akan memberikan nilai 8 dari 10 ya, karena kit ini memang bagus. Oke, untuk videonya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.